Apa kabar? Jumpa lagi di akun irakusno.com. Kali ini kita akan bicara tentang kasus yang merebak dan di mana-mana ini mengkhawatirkan terutama banyak orang tua, yaitu kasus hepatitis akut misterius pada anak. Tapi dari berita terakhir Kementerian Kesehatan menyatakan ada yang di atas usia anak-anak ini juga tertular. Jadi kami mengambil topik hepatitis akut misterius pada anak, bagaimana potensi penyebarannya terutama pada orang dewasa. Jadi kita nanti akan ngobrol dengan Dr. Nina Dwi Putri. Oke, Dokter Nina ini sebagai dokter spesialis anak yang juga menjadi konsultan untuk penyakit infeksi tropikal ya. Sebenarnya kenapa sih kita ngulang sedikit disebut hepatitis misterius? Pertama, kenapa ini disebut hepatitis misterius? Karena para ahli itu di yang awal-awal kasusnya itu ada di Amerika, lalu ada di UK, mereka menemukan ada sesuatu yang ganjil gitu ya. Kenapa anak-anak yang umumnya anak-anak kan nggak ada ya yang gangguan fungsi hati yang berat-berat kecuali ada kelainan misalnya emang strukturnya bermasalah dan sebagainya. Mereka menemukan belakangan ini kenapa ada anak-anak yang gangguan fungsi hatinya menjadi berat, sampai harus dirawat, sampai harus ditransplantasi, lalu mereka mencarilah etiologinya. Nah, penyebabnya ini sampai saat ini itu masih diraba-raba nih Mbak Ira. Jadi ada yang menemukan etiologinya virus, contohnya adenovirus, lalu ada yang menghubungkan dengan COVID, ada yang menghubungkan dengan CMV, ada yang menghubungkan dengan EBV. Nah, kenapa yang disebut misterius? Kalau dulu-dulu yang bisa bikin gangguan fungsi hati itu kita sama-sama tahu virusnya hepatitis. Tapi jangan lupa juga bahwa ternyata ada virus-virus lain yang juga bisa menyebabkan gangguan fungsi hati. Oleh karena itu ini sekarang masih ditelusuri. Contohnya misalnya di Indonesia nih Mbak Ira ya, kalau selain hepatitis ada juga virus-virus yang bisa bikin gangguan fungsi hati, contohnya misalnya DBD, itu juga bisa bikin gangguan fungsi hati. Nah pada kasus yang dianggap misterius ini, para ahli tuh belum bisa nyari kesimpulan apa sih sebenarnya yang menyebabkan anak-anak ini bisa terjadi gangguan fungsi hati. Oleh karena itu masih disebut misterius karena masih dalam investigasi. Lalu yang ditemukan saat ini tuh adalah adenovirus. Adenovirus ini dulu-dulunya itu adalah infeksi yang lazim lah ditemukan oleh pada anak-anak. Jadi dia lazim sekali menyebabkan batuk pilek, mencret, itu lazim sekali nggak menyebabkan gangguan fungsi hati yang sampai berat. Kecuali pada orang-orang yang memang punya daya tahan tubuh yang tidak bagus ya, misalnya contohnya orang-orang sakit kanker misalnya itu yang sering kena, misalnya daya tahan tubuhnya lagi ditekan, misalnya orang-orang autoimun, itu yang bisa bikin berat. Tapi karena ini polanya tidak lazim, oleh karena itu para ahli menyebut ini sebagai infeksi yang misterius. Itu Mbak Ira mungkin dasarnya. Kenapa anak-anak ini lebih banyak karena laporannya lebih banyak terjadi terutama pada anak di bawah 5 tahun. Nah, beberapa laporan itu kan dari UK, dari Amerika, dan negara-negara lain, WHO itu mengumpulkan ya Mbak Ira ya data-data ini. Lalu dilihat nih sebaran usianya, rentang usianya dari anak-anak kecil itu ya 1 tahun itu sampai usianya 16 tahun. Walaupun memang kalau kita lihat grafiknya itu yang paling banyak di bawah 5 tahun. Karena belum ada laporan di atas itu, jadi sampai sejauh ini kita masih mengikuti WHO, usianya di bawah 16 tahun saja. Tadi Dokter Nina menyebut soal adenovirus. Beberapa orang juga sempat mengatakan jangan-jangan mutasi dari virus corona. Ya, ada tuh yang lagi diselidiki orang. Jadi hipotesis pertamanya mungkin adenovirus ini yang mencetuskan sistem imun berlebihan sehingga jadilah kerusakan di hati. Itu yang pertama hipotesisnya. Atau yang kedua adalah adenovirus ini juga bermutasi. Itu yang kedua. Yang ketiga ini ada kaitannya dengan SARS-CoV. Jadi kita tahu anak-anak kan kalau kena SARS-CoV ringan, tapi sebelumnya juga kita pernah tahu setelah kena SARS-CoV dia bisa timbul yang namanya MIS-C itu ya, yang peradangan pasca COVID yang berat. Nah, ini dikait-kaitkan saat ini dengan kemungkinan ini cetusan imun sistem yang berlebihan ini karena anak-anak pasca COVID terus kemasukan virus, salah satunya mungkin virus adenovirus gitu ya, atau virus yang lain gitu ya, itu menyebabkan respon imun yang berlebihan atau respon dari tubuh yang berlebihan yang merusak hati. Lalu juga kita lagi mencari ke arah apakah ada varian-varian baru ini dari COVID gitu yang bisa juga menyebabkan hal ini. Ya, Dok, kalau misalnya tadi Dokter Nina bilang memang sekarang masih ada temuan-temuan baru tentang asal-muasal virus ini, tetapi kan yang sempat juga dikhawatirkan, apakah ini gara-gara disuntik dengan apa namanya
eh, Vaksin. Oke. vaksin. Data nih yang dikumpulkan oleh WHO, anak-anak yang terkena ini gangguan fungsi hati yang berat ini mostly yang belum kena vaksin. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa vaksin tidak terkait dengan si virus yang aneh-aneh ini. Itu bagaimana dengan justru anak-anak yang sudah divaksin oleh vaksin hepatitis? Bagaimana data menunjukkan yang terkena ini? Oke, Apakah jadi mereka sudah divaksin atau vaksin belum? perlindungannya spesifik. Misalnya vaksin hepatitis B, perlindungannya spesifik untuk hepatitis B. Vaksin hepatitis A, perlindungannya spesifik untuk hepatitis A. Jadi kalau dilihat apakah anak-anak ini sudah mendapatkan vaksin hepatitis A, hepatitis B, rata-rata sudah ya Mbak Ira ya. Apakah si hepatitis A, hepatitis B tidak bisa melindungi hepatitis misterius? Jawabannya mungkin tidak bisa, tapi dia bisa melindungi hepatitis yang virusnya spesifik, yaitu hepatitis A maupun hepatitis B. Jadi tetap ada manfaatnya untuk melindungi penyakit yang serem-serem yang lainnya, ya, seperti hepatitis A, hepatitis B, tapi pengetahuan kita untuk virus-virus hepatitis yang lain, ini kita belum mempunyai pengetahuan lebih dalam. Jadi karena dia terlalu spesifik untuk vaksin itu spesifik untuk masing-masing penyakit, jadi saya bisa mengatakan bahwa tidak bisa melindungi untuk penyakit yang sekarang sedang kita investigasi gitu ya. Jadi pencegahannya kita utamanya berdasarkan penyebab yang paling banyak. Adenovirus itu penularannya seperti apa? Adenovirus itu penularannya paling gampang sesuai dengan gejalanya. Dia sering bergejala seperti batuk pilek, lalu mencret-mencret, muntah-muntah. Nah, jadi pencegahannya pun harus mengikuti gejala yang kita timbulkan. Jadi kalau misalnya batuk pilek, kita tahu ya belajar dari COVID, kalau ada batuk pilek berarti pencegahannya yang harus kita lakukan, jangan dekat-dekat orang yang bersin atau batuk gitu ya. Lalu yang kedua, sebisa mungkin bisa pakai masker. Lalu karena dia menularnya dari saluran cerna, cuci tangan penting, terutama habis ke kamar mandi, mau nyiapin makanan, habis makan, itu penting banget, habis megang permukaan-permukaan yang mungkin terkontaminasi, itu selalu cuci tangan. Lalu kemudian jangan berkontak dengan cairan-cairan tubuh yang bisa menularkan ke kita. Jadi penularannya prinsipnya dari percikan batuk pilek plus dari cairan tubuh yang terkontaminasi. Jadi mirip sebenarnya pencegahannya seperti COVID. Nah, dalam kasus ini sekarang, Dok, berarti mungkin ya bahwa ketika orang dewasa yang membersihkan cairan anak-anak yang terkena virus ini, jadi kita itu juga ikut data tertular. lagi ya, Mbak Ira ya. Jadi ketika kita menyelidiki kasus gitu ya, satu kasus kita melakukan investigasi orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kita lihat data yang paling rapi itu data dari Europe ya Mbak Ira ya. Jadi di sana melihat apakah ada klaster gitu ya. Kalau satu terinfeksi, kalau emang dia gampang menular ke yang lain, biasanya ada klaster Mbak Ira. Jadi contohnya kayak COVID ya. Jadi kalau di rumah ada satu yang terinfeksi, sangat mungkin yang lainnya juga terinfeksi. Dari data-data yang ada di Europe, kita lihat bahwa klaster itu tidak terjadi atau bukan tidak terjadi. Terjadi namun proporsinya kecil. Jadi kalau kita lihat dari beberapa kasus yang dilaporkan, mungkin hanya 2 yang ditemukan ada orang lain yang terinfeksi yang kaitannya dengan orang yang sakit yang pertama. Nah, yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan adalah menginvestigasi laporan yang masuk gitu ya. Ada kan Mbak Ira tahu di berita bahwa ada pasien dewasa yang dilaporkan. Nah, ini sedang diinvestigasi apakah mirip tidak dengan kasus-kasus yang ditemukan pada anak-anak yang saat ini disebut dengan infeksi misterius. Karena kita tahu bahwa dewasa itu kasus untuk hepatitisnya lebih tinggi umumnya dibandingkan dengan anak-anak. Banyak dewasa yang kena hepatitis B, hepatitis C itu lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak. Secara spesifik, Dok, ini sebenarnya apa yang harus kita waspadai gitu ya terhadap anak dan terhadap diri kita sendiri sebagai orang dewasa, sehingga kita akan langsung melingkan jangan-jangan kita terkena virus hepatitis misterius itu. Yang banyak dilaporkan adalah 72% kuning, Mbak Ira. Jadi itu tanda utama. Jadi kalau kita lihat gejalanya, ada gejala sebelum dia kuning sama gejala sebelum dia kuning. Tapi kalau udah ketemu kuning, terus kemudian BAB-nya warnanya putih pucat atau kita sebut dengan dempul, terus kemudian pipisnya warnanya kuning pekat seperti teh, itu kita harus curiga kita mungkin mengalami hepatitis akut dengan berbagai sebab. Bisa sebab yang misterius atau sebab yang tidak misterius yang sering ya, misalnya hepatitis A itu kan sering ya pada anak-anak. Kumpulan gejalanya ini bisa meliputi seperti gejala saluran cerna, mencret-mencret, muntah-muntah gitu ya, nyeri perut,
ada yang bilang bisa disertai batuk pilek dan bisa juga disertai demam. Tapi ingat, ini kumpulan gejala. Jadi kalau berdiri sendiri, ya mungkin kita bisa disebabkan oleh virus yang lain. Tapi kalau ada gejala-gejala seperti ini, muntah-muntah hebat, terus kemudian mencret yang hebat, itu kita perlu hati-hati, perlu memeriksakan diri ke dokter gitu ya. Langkah awal dok, langkah awal untuk memitigasi itu dok, sambil kemudian paralel nanti kita Maksudnya bawa di ke rumah rumah ya? sakit apa? Atau dipastikan bahwa anak itu masih bisa masuk minum gitu ya. Karena kalau tidak masuk minum itu bisa menyebabkan dehidrasi. Karena miriplah seperti gejala-gejala penyakit saluran cerna yang lainnya. Pastikan anak bisa minum. Tapi kalau kesadaran sudah mulai turun gitu ya, mulai turun tuh nggak mesti pingsan ya Mbak Ira ya, nggak mesti udah langsung kejang. Tapi kalau ngomongnya udah mulai nggak jelas, itu adalah salah satu tanda bahaya yang berat sekali. Nah, di fase itu sebisa mungkin kalau kesadaran sudah turun, kita jangan nunggu lama-lama di rumah. Jadi nggak usah kerjakan intervensi apa-apa di rumah, segera langsung udah bawa ke rumah sakit. Oke, dok, ini ada pertanyaan dari Muhammad Kontawa. Kalau saya punya MAH, rentan nggak sih terkena hepatitis? Atau penyakit apa sih dok yang kemudian rentan terkena Jadi yang virus pertama, hepatitis kalau kita misterius? punya gangguan fungsi hati sebelumnya, misalnya kita mengalami hepatitis kronik ya, misalnya hepatitis kronik itu contohnya hepatitis B, hepatitis C, itu pasti rentan kalau terkena virus-virus yang bisa merusak fungsi hati ya. Contohnya tadi kayak dengue, adenovirus, CMV, EBV itu rentan pasti. Lalu hipotesis yang baru keluar akhir-akhir ini adalah adanya yang namanya virus yang sembunyi gitu di saluran cerna. Terus ketika dia dicetuskan oleh si adenovirus, nah itu bisa menyebabkan terjadinya sistem imun yang berlebihan. Virus yang diduga salah satunya adalah SARS-CoV-2. Jadi ini hipotesis ya, belum tentu MAH itu bisa mencetuskan si hepatitis. Ini pertanyaan berikutnya dari Natali. Apakah pernah dok ada data yang menunjukkan bahwa penyintas COVID-19 ini terkena virus hepatitis misterius? Apakah penyintas menjadi lebih rentan terkena atau justru lebih kuat? Apakah ada data yang menunjukkan itu dok? Terutama di anak-anak. Data yang paling lengkap dari data Europe ya, Mbak Ira. Jadi di sana mereka melakukan tes nih ya, tes terhadap virus COVID. Jadi yang masih aktif COVID-nya itu proporsinya lebih rendah daripada yang sudah riwayat COVID. Jadi di sana bahwa dikatakan ada kemungkinan ada kaitannya dengan COVID. Oke, dok, sampai saat ini apakah ada temuan-temuan khusus gitu dok, atau ada informasi yang penting yang perlu di-share ke para orang tua ataupun kita sendiri sebagai orang dewasa? Belajar dari COVID, kita memang karena belum tahu banget perilaku si virus ini, tetap harus pencegahan itu penting sekali. Jadi terutama tadi ya yang pencegahan protokol kesehatan COVID itu menurut saya sih cukup untuk melindungi kita supaya nggak kena si virus yang dihipotesiskan itu menyebabkan si hepatitis misterius, yaitu adenovirus. Itu yang pertama. Lalu kedua, mungkin kita karena ini hubungannya dengan saluran cerna gitu ya, jadi kita juga penting untuk memasak makanan yang mateng gitu ya, terus udah gitu memastikan bahwa kita cuci tangan setelah dari kamar mandi, terus menyiapkan makanan, habis bersih-bersih pampers dan sebagainya, itu betul-betul baik sekali supaya kita memutus transmisi. Ini ada pertanyaan dari Jessica. Kelihatannya dari apa yang disampaikan oleh dokter tadi, harusnya nanti ada vaksin khusus ya dok, yang masih harus diciptakan untuk mencegah virus ini, karena vaksin-vaksin yang ada kelihatannya belum cukup mampu untuk mencegah sifat virus yang misterius ini. Saya sih berharap gini ya, saya berharap ini cuman sewaktu saja, segera selesai gitu ya. Seiring dengan berjalannya, kalau tadi hipotesisnya terkait COVID, seiring dengan kasus COVID kita yang udah turun, mudah-mudahan hanya sewaktu saja. Tapi kalaupun ini menjadi lebih heboh gitu ya, lebih heboh seperti COVID kemarin, perjalanan cepat, mungkin nanti para ahli akan segera pasti memfasilitasi untuk membuat vaksin gitu ya secara dini. Kalau sampai saat ini penanganan obatnya seperti apa dok? Apakah ada obat baru atau ada obat-obat lama yang masih ternyata sejauh cukup ini efektif dari para ahli, obat-obat lama yang tersedia masih cukup efektif untuk menangani kasus ini. Dok, kalau obat-obatnya tersedia dan masih bisa ditangani, kenapa ini dari berita pers, rilis persnya Kementerian Kesehatan, ini hampir berapa dok? Ini hampir 50% loh pasien yang terkena meninggal dunia. Dari kasus yang kita tangani gitu ya Mbak Ira ya, jadi datangnya rata-rata sudah telat gitu Mbak Ira, jadi kesadaran sudah turun, sudah kejang-kejang gitu ya,
datang ke rumah sakit itu mungkin orang tua tidak menyangka gitu, karena kan ini penyakitnya baru ya, tidak menyangka secepat itu gitu. Dok, kalau dokter bilang bahwa orang tidak mengira secepat ini, rata-rata berapa lama dok durasinya? Dari mulai terdeteksi sampai kemudian akut begitu, dan Iya, ketika dibawa jadi ke rumah sakit kalau tidak yang kita tertolong. pelajari mulai jadi beratnya itu sampai menuju ke kematian rata-rata sih 48 jam. Empat Ya, tapi dari empat puluh berat ya, delapan jam bukan itu 2 dari hari dia loh dok. bergejala yang ringan-ringan. Oke. Dok, ini takeaways terakhir dari dokter, di-highlight lagi apa yang penting untuk orang tua. Ini jelas gini bukan buat nakut-nakutin masyarakat, tapi lebih ke supaya masyarakat aware gitu ya. Jadi yang pertama, tetap tenang, pencegahan protokol kesehatan itu nomor satu, dan kenali tanda bahaya. Karena tanda bahaya itu penting, nggak cuma pada anak, dewasa juga gitu ya. Kalau sudah ada gejala-gejala yang berat gitu ya, muntah mencret nggak bisa masuk tadi ya. Dan satu lagi nih, anak tuh nggak bisa menipu gitu ya Mbak Ira ya. Ketika dia emang badannya nggak enak, nggak bugar, itu pasti ada sinyal tertentu. Pasti dia mulai nggak bisa main dan sebagainya. Itu orang tua harus waspada. Baik, terima kasih dokter sudah memberikan edukasi, pencerahan.